Menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sphere yang artinya lapisan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Siklus air adalah proses pergerakan air dan kembali lagi ke asalnya. Terdapat 3 siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Evaporasi adalah penguapan pada air, transpirasi penguapan pada tumbuhan, evapotranspirasi gabungan penguapan air dan tumbuhan, kondensasi perubahan wujud dari uap air, presipitasi sama dengan hujan. Intersepsi adalah air hujan yang jatuh ke tumbuhan, diserap cahaya matahari dan tumbuhan. Infiltrasi adalah masuknya air ke dalam tanah secara vertikal. Perkolasi masuknya air ke dalam tanah secara runoff adalah aliran permukaan, dan adveksi adalah transportasi panas dari uap air oleh gerakan udara. Perairan darat terdiri dari air tanah, sungai, danau, dan rawa. Jenis-jenis dari air tanah. Yang pertama, air tanah freatik atau permukaan. 2. Air tanah artesis atau terdapat di tanah dalam. Air tanah fados yang merupakan air tanah yang tersimpan di batuan sedimen. Dan air tanah juvenil merupakan air tanah yang berasal dari air magma yang naik ke permukaan bumi. Sungai dibedakan berdasarkan sumber air, volume, serta arah aliran lereng, bahkan struktur dari geologinya. Sungai konsekuen, subsekuen, obsekuen, resekuen, dan insekuen. Berdasarkan struktur geologinya, ada sungai antecedent, reverse, dan sungai superposed. Sungai berdasarkan jenisnya dikelompokkan dalam sungai gletser, sungai hujan, dan sungai campuran. Badan sungai terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Ketiga bagian itu memiliki ciri khas tersendiri. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai terbagi menjadi beberapa bagian, seperti dendritik, rektangular, radial sentripetal, radial sentrifugal, trellis, anular, paralel. Berdasarkan debit dan volumenya, ada sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai ephemeral. Meander sungai didefinisikan merupakan aliran sungai yang berbelok-belok secara teratur. Delta sungai adalah kuala atau endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air bertemu di perairan lain. Oakbow Lake atau danau tapal kuda. Danau terbagi menjadi danau air asin, danau tektonik, danau gletser atau glasial, danau vulkanik, dan danau tektovulkanik. Juga terdapat danau kars atau danau di daerah kapur, serta danau yang terbendung. Rawa merupakan daerah di sekitar sungai atau muara sungai berupa tanah berlumpur dengan kadar air yang relatif tinggi.
Rawa terbagi menjadi dua, yaitu rawa yang selalu tergenang dan rawa yang tidak selalu tergenang. Laut berdasarkan letak atau posisinya ada 3, yaitu laut pedalaman, laut tengah, dan laut tepi. Laut berdasarkan proses terjadinya juga ada 3. Yang pertama ada laut transgresi. Laut regresi. Contohnya, laut yang terdapat di utara Pulau Jawa. Laut ingresi merupakan laut yang terbentuk karena bagian dasarnya mengalami penurunan. Contohnya ada di Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Tengah, dan Laut Jepang. Wilayah laut Indonesia terbagi menjadi 3, berupa landas kontinen, landas teritorial, beserta zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Arus laut diartikan sebagai gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain secara vertikal dan horizontal. Jenis-jenis arus laut ada arus Ekman, Thermohaline, Pasut, Geostrophic, Wind-driven current. Faktor yang menyebabkan arus laut. Ada faktor internal seperti densitas, gradien, faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan, yang dipengaruhi oleh tahanan dasar laut serta gaya Coriolis. Gelombang laut merupakan pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin, gaya tarik-menarik bumi dan bulan, serta faktor lainnya. Fungsi dan manfaat gelombang laut untuk kestabilan suhu, terjadinya pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dari makhluk hidup, meningkatkan keanekaragaman hayati laut, SPL suhu permukaan laut dengan satuan internasionalnya Celsius. Faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut diantaranya intensitas cahaya, matahari, musim, cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, dan keadaan awan. Organisme laut terdiri dengan beberapa jenis, diantaranya ada plankton, bentos, dan nekton.
Manfaat laut sebagai pengatur iklim, sumber makanan dan pembangkit listrik, tempat rekreasi, dan sarana transportasi.